Data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik terlihat dengan adanya fakta 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur dan 141 wali kota atau bupati, menunjukkan pola-pola baru melibatkan oligarki dan keluarga politisi termasuk keluarga istana. KKN, oligarki musuh rakyat. Di saat emak-emak sangat sulit mencari tempe dan tahu, di saat emak-emak harus mengantri dan bahkan meninggal dunia untuk dapatkan seliter minyak goreng, di saat buruh terus dijadikan budak pemilik modal dengan undang-undang cipta kerja, di saat rakyat yang tergusur tanahnya dan tidak ada ganti untung, di saat pemukiman warga dikepung oleh debu-debu pabrik batubara, dan di saat lembaga pendidikan serta kampus ditekan untuk tidak boleh bersuara, melakukan kritik, di saat pengemudi ojol diperas dengan tidak adanya insentif oleh aplikator, dan di saat rakyat secara psikologis dipaksa untuk vaksin yang sesungguhnya juga untuk mempelancang bisnis perusahaan yang berjalan dengan orang-orang istana yang juga terlibat dalam bisnis PCR. Pemerintah terlihat tidak melakukan langkah cepat dan tegas mengakhiri praktik KKN. Di saat yang sama, kondisi sosial masyarakat secara laten sedang mengalami ketidakharmonisan yang panjang dan mendalam. Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat yang melawan! Hari ini kita sama-sama berkumpul dan gue bahagia banget. Udah beberapa kali kita turun aksi, kalian masih pada tidur. Hari ini udah bangun lu ya. Dan gue harap nggak tidur lagi. Hari ini kami cukup bangga, walaupun sebetulnya batasnya di sana. Batasnya tuh di situ. Mereka mengira kalian nggak punya mental. Tapi ini hari ini, gue nanya sama kalian, gue udah nggak ada urusan sama KPK deh ya. Gue mau ngomong buat mahasiswa nih. Lu nih pemuda harapan bangsa, generasi lu nih yang akan menikmati hasil perjuangan hari ini. Jangan cuman diem sayang. Mental kalian sekarang lagi diuji. Hidup kalian sekarang sedang dipropaganda ketakutan. Banyak dari kalian yang masih takut untuk turun ke jalan. Hari ini gue bangga sama kalian. Darah muda yang dulu pernah memerdekakan bangsa ini sekarang sudah mulai menggelora lagi. Gue mau nanya semua buat adik-adik mahasiswa, apakah kalian memang penakut? Apakah kalian penakut? Kalian siap berkorban? Hari ini kita kasih tahu mereka, kami hari ini hanya sampai di sini. Tapi maukah kalian berjanji untuk bangsa ini? Kalian akan datang dengan gelombang yang lebih besar. Kalau kalian mau berjanji, sama-sama kita teriakan, merdeka! 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 Wahai mahasiswa, diam ditindas atau bangkit melawan. Itu aja yang gue mau sampaikan sama kalian. Malu sama gaya, malu sama yang tua-tua tuh. Mama udah nerobot sampai sana, kalian cuman sampai di sini. Gua bukan memprovokasi, cuman faktanya kalian cuman sampai di sini. Tapi alhamdulillah, gue bangga sama kalian hari ini bangun. Bangunin teman-teman kalian yang lain. Bangunkan mahasiswa, bangunkan mereka. Indonesia harus berubah dengan mahasiswa. Rezim koruptor ini harus sumbang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tumbangkan rezim koruptor. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Gua ingatin nama kalian semua, di dunia ini yang maha cuma ada dua, Allah yang maha kuasa dan kalian mahasiswa. Kita siap tumbangkan rezim zalim, siap tumbangkan rezim zalim, siap tumbangkan rezim zalim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih
informasi yang sangat luar biasa dari Bapak Elda. Selanjutnya dari Ibu. Praktek manipulatif, markup, anggaran dilakukan oleh pejabat negara bekerjasama dengan pemilik modal. Praktek KKN menjadi hal biasa dilakukan di akhir kekuasaan Orde Baru, bahkan melibatkan keluarga istana. Di saat yang sama, penegak hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kelangkaan sembako juga terjadi di akhir kekuasaan Orde Baru. Begitu banyak persoalan bangsa dan negara saat itu mendorong pemuda dan mahasiswa mempelopori perlawanan terhadap rezim Orde Baru hingga terjadi peristiwa reformasi 1998 yang memaksa Soeharto harus turun dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Selain melawan praktek otoriterisme, semangat melawan praktek KKN adalah salah satu spirit utama perlawanan mahasiswa dan rakyat saat itu. Inilah warisan sejarah penting reformasi 1998 hingga kemudian terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Apa kabar korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini? Faktanya saat ini setelah 23 tahun lebih reformasi, ternyata praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini semakin merajalela. Bahkan Presiden Jokowi menyebutkan sudah menjadi extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan korupsi saat ini tumbuh subur seiring dengan tumbuh suburnya praktek kolusi dan nepotisme. Di antara elit politik istana dan para oligarki telah menimbulkan praktek KKN. Pola ini juga terjadi di daerah-daerah. Parahnya, bahkan praktek KKN dilakukan secara vulgar, dipertontonkan dengan mengabaikan amanah TAP MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktek KKN itu terjadi di tengah kemiskinan rakyat yang terus bertambah. Berdasarkan data angka kemiskinan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik tahun 2021, disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 26,50 juta orang yang dengan jumlah pengangguran 9,10 juta. Penelitian KPK menyebutkan bahwa sebesar 95,4 calon kepala daerah atau politisi parlemen akan balas budi pada donatur oligarki dengan 90,7 donatur politik oligarki akan meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan dalam hal pengadaan barang dan jasa. Prinsip baik modal dan balas budi pada donatur membuat banyak kepala daerah dan anggota legislatif melakukan korupsi. Pola ini juga terjadi dalam setiap pemilihan presiden. Data KPK menunjukkan bahwa korupsi terkait politik terlihat dengan adanya fakta 33 pimpinan kementerian dan lembaga, 22 gubernur, dan 141 wali kota atau bupati, menunjukkan pola-pola baru melibatkan oligarki dan keluarga politisi termasuk keluarga istana. KKN, oligarki musuh rakyat. Di saat emak-emak sangat sulit mencari tempe dan tahu, di saat emak-emak harus mengantri dan bahkan meninggal dunia untuk dapatkan seliter minyak goreng, di saat buruh terus dijadikan budak pemilik modal dengan undang-undang cipta kerja, di saat rakyat yang tergusur tanahnya dan tidak ada ganti untung, di saat pemukiman warga dikepung oleh debu-debu pabrik batubara, dan di saat lembaga pendidikan serta kampus ditekan untuk tidak boleh bersuara, melakukan kritik, di saat pengemudi ojol diperas dengan tidak adanya insentif oleh aplikator, dan di saat rakyat secara psikologis dipaksa untuk vaksin yang sesungguhnya juga untuk mempelancang bisnis perusahaan yang berjalan dengan orang-orang istana yang juga terlibat dalam bisnis PCR. Pemerintah terlihat tidak melakukan langkah cepat dan tegas mengakhiri praktik KKN. Di saat yang sama, kondisi sosial masyarakat secara laten sedang mengalami ketidakharmonisan yang panjang dan mendalam antara sesama anak bangsa. Episode ini sangat mempertontonkan caci maki, emosi, dan ego kelompok. Kondisi politik Indonesia juga sangat memprihatinkan dan tidak berkualitas dalam seleksi calon pemimpin, seiring oligarki atau pemilik modal sangat mengintervensi sistem politik kita dan bahkan mengabaikan trias politika. Oligarki juga menumbuh suburkan KKN dan bahkan merusak demokrasi.
Keinginan memperpanjang kekuasaan, mengakali konstitusi adalah sesungguhnya bagian dari persekongkolan jahat ini atau kolusi. Penegak hukum di Indonesia juga tidak lepas dari intervensi oligarki. Oligarki terlihat sulit disentuh. Hukum kekayaan alam secara masif yang hanya untuk mementingkan keuntungan perusahaan, pengambil paksa atau penggusuran rumah rakyat atas nama pembangunan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Menjadi catatan negatif rakyat dalam penegak hukum hingga saat ini. Situasi seperti ini sangat merugikan banyak rakyat. Tuntaskan laporan Ubaidillah Badrun. Pada tanggal 10 Januari 2022 lalu, Ubaidillah Badrun melaporkan dugaan KPK dan TPPU atau kepada Gibran dan Kaisang ke KPK. Dasar dari laporan tersebut semata-mata demi tegaknya hukum dan pemberantasan KKN. Sebab KKN adalah musuh rakyat, musuh bangsa Indonesia, karena telah merugikan banyak rakyat. Bahwa KPK adalah buah dari reformasi yang seharusnya konsisten untuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu siapapun pelaku kejahatan korupsi, sama kedudukannya di mata hukum untuk diadili dan dihukum seadil-adilnya, termasuk terhadap para putra-putra presiden. Ubaidillah Badrun adalah aktivis 98 yang sangat organik dan terus menjaga reformasi saat ini, karena ia memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk terus melawan, sehingga bentuk praktek KKN bahwa KPK diberi kekuatan dan keleluasaan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Seyogianya merespon dengan cepat siapapun melapor dugaan korupsi, termasuk laporan Ubaidillah Badrun. Keseriusan KPK dalam pemberantasan korupsi harus dinyatakan dengan jelas agar terang benderang tentang kejelasan hukum atas laporan Ubaidillah Badrun itu. Dari fakta dan argumen di atas, dengan sangat tegas kami menyatakan sikap mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan dugaan KKN dan TPPU yang dilakukan oleh Gibran dan Kaisang dan serius dalam pemberantasan korupsi, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan masif terhadap praktik KKN dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jakarta, 22 Maret 2022. Komite Rakyat Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, aktivis 98, Akademi Front Milenial Jabodetabek, aksi rakyat menggugat, dan kampus-kampus lainnya. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Di mana suaramu mahasiswa? Di mana suaramu pemuda? Dan di mana suaramu rakyat Indonesia? Garuda Pancasila.